Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah adik-adik kelas 8 ini. Kelas 8 kita teruskan kajian surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawa surah Muhammad, a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun birabbil falaki kelawan pangerane subuh. Pangerane subuh. Falak itu dari kata apa? Pecah. Karena apa? Waktu subuh itu matahari memecah kegelapan malam. Bayangkan kalau nggak ada waktu subuh, gelapnya kayak apa dunia ini? Iya Pak, sekarang kan ada listrik nggak gelap. Iya, diteruskan kalau malam terus. Listrik itu lo beku, nggak akan nyala. Seminggu aja gelap. Semua mesin mati. Hai manusia, kalian jangan sombong. Sekarang ada listrik, semua terang. Ya terang itu listrik itu bisa beroperasi mesinnya karena ada siang. Menyimpan energi matahari. Karena ada siang mesin-mesinnya hangat. Coba kalau malam terus, beku semua. Olinya beku, semua beku. Nggak akan bisa berputar itu turbin-turbin pembangkit listrik. Kalau coba Indonesia itu, mayoritas listrik tenaga air apa tenaga bahan bakar? Ya air toh, air terjun, air sungai. Kalau malam seminggu, 7 hari malam tanpa siang, semua sungai laut akan beku. Gimana mau jalan? Kalian akan mati. Makanya qul a'udzu. Qul dawa surah Muhammad, a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun birabbil falaki kelawan pangerane subuh. Karena subuh itu yang memecah kegelapan malam. Min syarri ma saking elek-eleke barang khalaqa kang gawe sapa Allah. Jadi Allah ini membuat dua makhluk, makhluk baik dan makhluk jelek. Semua itu ada manfaatnya. Andaikan Allah membuat makhluk ini baik semua, orang nggak akan zikir kepada Allah. Makanya contoh ini makhluk jelek. Sekarang saya tanya, Corona itu makhluk baik apa jelek? Tentu kalian jawab Corona itu makhluk apa jangan begitu. Corona itu bisa menjadi makhluk baik, juga bisa menjadi makhluk jelek. Kalau kalian nggak beriman kepada Allah, ahli maksiat, Corona akan menyerangmu, kamu akan mati. Dalam mati tidak beriman. Tetapi kalau kamu beriman, ya Allah, ini musim corona banyak penyakit, saya akan memperbanyak zikir, saya akan rajin tahajud, saya akan rajin sholat jamaah, minta pertolongan kepada Allah. Dengan adanya corona ini kalian makin giat beribadah. Berarti corona kan makhluk baik. Makanya contohnya guru. Guru ada yang pendiam, sabar, ada yang galak. Itu semuanya baik. Ada positif dan negatif. Contohnya Allah itu menjadikan makhluk yang jelek dari hayawan. Hewan yang jelek contohnya apa? Ular berbisa, hewan buas, kan jelek. Ada juga yang tidak mukalaf. Tidak mukalaf itu contohnya apa? Kayak batu, kayak racun, itu kan jelek. Racun apa? Jelek. Racun untuk membunuh teman, membunuh orang, binatang jelek. Wa min syarri ghasikin lan sing eleke bengi. Ghasik. Jadi gelap itu bagaikan selimut menutupi bumi. Idza waqaba nalikane peteng apa ghasik. Aku berlindung dengan Tuhan yang mengatur waktu subuh dari kejelekan makhlukmu ya Allah, dari kejelekan malam ketika gelap gulita. Idza waqaba nalikane peteng dedet apa ghasik.
Peteng dedet itu kapan? Ketika tidak ada rembulan. Wa min syarrin nafasati, lah saking eleke pira-pira tukang sihir wedok kang nyebul. Lah wong nyihir ku ngene, buh. Lah. Sihir mengeluarkan energi negatif. Buh, paku disebul dikirim nang kono melembung wetenge. Dom, jarum, silet, sebul, buh, sampai sana. Saking eleke tukang sihir wedok kang nyebul. Ini menunjukkan apa? Tukang sihir yang sakti itu perempuan, bukan laki-laki. Bahaya karena perempuan mengeluarkan darah haid. Darah haidnya buat nyantet. Wah. Fil uqadi dalam pira-pira bundelan. Jadi orang sihir itu biasanya ya jarum, paku, silet dibungkus kayak pocong kain putih, kemudian disebul. No, sudah masuk ke sana. Ini isinya jarum, paku, silet, benang dilebokno nang wong, dimasukkan. Yo bulet nih jero weteng yang melembung. Oh, benang, paku, jarum, silet. Jadi nafasati kang nyebul ngene tanpa mengeluarkan air liur. Fil uqadi dalam pira-pira bundelan jarum, paku, silet, benang. Wa min syarri hasidin lan sing elek wong kang hasud idza hasada nalikane hasud sapa hasid. Dan orang-orang yang iri kepada Kanjeng Nabi, khususnya kepada kita. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada orang yang iri. Siapa yang iri? Orang Yahudi, itu penyihir perempuan. Nah, Muhammad kok banyak pengikutnya ya. Semakin hari semakin banyak yang mengikuti Muhammad, beriman. Akhirnya disihir, disantet Muhammad, Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi ya kena santet apa mana awak dewi. Kanjeng Nabi aja bisa disihir, apalagi kalian. Makanya kita kalau mau tidur baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, qul huwallahu ahad. Supaya kita bebas dari gangguan jin. Yaitu dukun-dukun atau tukang sihir. Makanya ini siapa sih tukang sihirnya itu yang ada di Madinah ini? Dalam ayat ini tukang sihirnya adalah perempuan. Sekarang tukang sihir laki-laki perempuan yang lebih hebat mana, lebih sakti mana? Perempuan. Yang mensihir Rasulullah ini juga perempuan. Amin syarrin nafasati, saking pira-pira tukang sihir wedok kang nyebul fil uqadi dalam pira-pira bundelan di sini paku, dom dan lain sebagainya. Amin syarri hasidin, lan saking eleke wong kang hasud idza hasada nalikane hasud sapa hasid. Jadi orang-orang Yahudi ini nggak suka Rasulullah karena apa? Semakin hari banyak orang yang beriman dan ikut Rasulullah. Wis contohnya sampean dadi Pak RT. Dadanan wong-wong padha gak percaya sampean malah wong liya iku prana jujur. Mesti sampean kan mangkel. Oh, tak santete wae. Pendatang malah pengikuti akeh. Aku sing wong lawas malah gak dinut lho. Itu contoh. Makanya kita membaca qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Ini jelas ketika itu Rasulullah mengalami sakit di perutnya. Mengalami apa? Jahit. Ketika sakitnya Rasulullah berkepanjangan, akhirnya malaikat Jibril memberitahu pada Rasulullah, coba Rasulullah kamu baca ini qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ketika itu Rasulullah datang ke sumurnya. Di dalam sumurnya itu dia menemukan bundelan-bundelan kayak pocong kecil-kecil itu. Akhirnya diambil. Makanya kalau kalian baca ini, andaikan disihir orang, maka akan ketahuan atau selamat. Makanya dulu pernah Rasulullah itu ada orang yang datang, ya Rasul,
Kata Aisyah, Ali curhat pada Rasulullah, saya ini sakit, enggak sembuh-sembuh. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma in kana ajali qad hadara fa arihni wa in kana mutakhiran fa ashfini wa afini. Sampai Sayyidina Ali berdoa, ya Allah, andaikan ini adalah ajalku sudah datang, maka ringankanlah. Andaikan ini bukan ajalku, maka sembuhkanlah. Wa in kana balaan fa sabirni. Apabila ini balak, maka berilah saya kesabar. Karena kemudian Rasulullah langsung mengusap dengan tangannya itu, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, diusap dengan tangannya, maka sakitnya Sayyidina Ali ini selesai, sembuh. Makanya kalau kalian sakit, jangan buru-buru datang ke puskesmas. Berdoa dulu pada Allah, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah. Kita usapkan ke tubuh kita, kita tiupkan ke air, kemudian kita minum. Insya Allah akan sembuh. Jangan-jangan kalau kalian disihir datang ke dokter, kata dokter, ini penyakit ini keliru diagnosa, parah tambah. Apalagi saat sekarang, sampai datang ke dokter pasti protokol COVID. Nah, makanya kita berdoa dulu, minta kepada siapa? Allah. Karena apa? Makanya hasad itu wa min syarri hasidin, lan saking eleke wong kang hasud, idza hasada nalikane hasud sapa hasid. Jadi hasud ini penyakit hati yang pertama kali di bumi. Penyakit hati yang pertama kali merasuki anak Adam, yaitu Qabil. Qabil aja iri kok. Karena Habil dijodohkan dengan saudaranya yang cantik, Qabil yang tampan dijodohkan saudaranya yang jelek, iri. Ayo coba kalian adik-adik jajal. Misalnya satu kelas dengan kalian, yang cantik kok dapat pria yang jelek, sampean iri enggak? Ya iri dong. Wah, ku walek bojone wayu kok enak men. Aku sing ganteng jane bojoku wayu loh. Itu apa? Iri. Iri lagi contohnya. Wah, itu anak petani kok bisa jadi jenderal. Wah, aku anak polisi kok jane aku sudah jadi jenderal. Enggak usah iri. Semua itu ada takarannya. Semua itu ono citaane. Enggak mungkin meleset. Makanya pertama kali dosa yang menghijabi anak Adam adalah hasud atau iri. Dulu ada apa sih kok waktu zaman Nabi Adam Qabil Habil? Masih hutan belantara kok iri. Iri sampai Habil dibunuh. Gara-gara iri. Habil dijodohkan dengan saudara yang cantik. Habil kurbannya diterima, saya nggak diterima. Panas hati. Nah, sekarang, wah lebih hebat lagi. Ada tetangga beli sepeda motor baru, iri kalian. Beli mobil baru, iri. Jangan iri. Ya. Sudah cukup sekian. Nanti kita biasakan kalau mau tidur baca qul a'udzu birabbin nas. Makanya di dalam manusia ini ada 3. At-tiyara wadzon wal hasad. Penyakit hati manusia. Tiara itu apa? Merasa jelek kalau mendengar suara burung. Misalnya kalau mendengar suara burung kak, suara burung kak, wah aku apa mati. Jangan. Yang kedua dzon, prasangka, nyono. Oh, iku tuku sepeda motor paling nganggo duit sekolahan loh. Prasangka yang buruk, jangan. Yang ketiga adalah hasad. Ini hindari semua ini. Iri. Jadi kita percaya dengan suara burung, dengan suara jangkrik, kita prasangka buruk dan kita hasud. 3 ini harus kita apa? Hindari karena ini adalah jelek. Sudah cukup sekian. Lain waktu kita lanjutkan dengan bahasan surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.